Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan dari Syariah Friends yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini saya ingin membahas topik tentang peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memahami dan mengetahui peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengerti tentang hakikat daripada hijrah dan bagaimana pengorbanan Nabi dan para sahabat dalam berhijrah, ya. Peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang besar. Oleh karenanya dijadikan landasan oleh para sahabat untuk menentukan penanggalan kaum muslimin, yaitu tahun-tahun hijriyah. Ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekitar ketika tahun ke-16 atau tahun ke-17 beliau berkuasa, ada suatu kasus diangkat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu ada seorang menagih haknya dari orang lain di mana waktu jatuh temponya adalah di bulan Sya'ban. Maka dia mengadu kepada Umar. Umar bertanya, ini bulan Sya'ban tahun kapan? Tahun inikah, tahun kemarinkah, atau tahun depan? Tidak tertulis tahun berapa. Karena kita tahu namanya bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai bulan Dzulhijjah sudah dikenal sebelum adanya Islam. Sudah dikenal sebelum adanya Islam. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab jahiliyah sudah mengenal tentang bulan-bulan hijriyah. Akan tapi yang menentukan tahun pertama, tahun kedua itu mulai sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya setelah itu Umar bertanya, ini Sya'ban tahun kapan? Tahun kemarin, tahun sekarang, tahun depan? Maka tidak bisa dipastikan karena tahun belum ada waktu itu. Maka Umar pun mengumpulkan sebagian sahabat lalu mereka berdiskusi akan hal ini. Ada di antara mereka yang beride bagaimana kalau mengikuti tahun-tahunnya orang-orang Romawi yang sudah berjalan, sudah berlaku, tinggal kita ngikut. Ada yang mengatakan kita ngikuti tahun Persia. Ada yang mengatakan tidak, kita bikin tahun yang baru berlandaskan kepada hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari lahir Nabi adalah tahun pertama Islam. Ada yang mengatakan tidak, kita menentukan tahun mulai sejak Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, yaitu ketika Nabi berumur 40 tahun, itulah tahun pertama Islam. Akhirnya mereka mengkerucut dan sepakat kita menjadikan peristiwa hijrah sebagai tahun pertama Hijriyah. Nabi kapan berhijrah? Nabi berhijrah pada awal Rabiul Awal, tahun 14 kenabian. Tahun 14 kenabian. Nabi SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Kemudian pada tahun ke-14, yaitu di akhir Safar, kemudian Nabi mulai menyiapkan hijrah dan berangkat di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian Nabi SAW. Nah, tahun ke-14 itu dimundurkan Muharramnya dianggap sebagai tahun pertama Hijriyah. Bulan Muharramnya di tahun ke-14 kenabian itu adalah tahun pertama Hijriyah, tahun pertama Hijriyah. Dari sini kita tahu bagaimana besar makna peristiwa hijrah di hati para sahabat, sampai mereka bersepakat untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai tahun pertama Islam. Karena inilah intilak, perubahan dari kondisi kaum muslimin yang lemah kemudian menjadi kuat di kota Madinah, kemudian menjadi suatu negara dan akhirnya tersebarlah Islam dari kota Madinah. Cahaya Islam tersebar sampai penjuru dunia, dimulai dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tentunya ini semua penuh dengan pengorbanan luar biasa yang dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang berhijrah dalam Al-Qur'an banyak sekali, dalam banyak ayat. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berjihad, orang yang berhijrah, mereka itulah orang-orang yang mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sering menggandeng antara hijrah dengan iman. Kemudian para sahabat terdiri atas kaum muhajirin, kaum ansar. Lebih mulia mana? Lebih mulia kaum muhajirin.
Allah mendahulukan penyebutan kaum muhajirin daripada kaum ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun wal ladziina tabawwa'u ad-dar wal iimana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Allah menyebutkan kaum muhajirin dulu. Kata Allah, orang-orang yang miskin, yang mereka terusir dari negeri mereka, berhijrah, dan terusir dari harta mereka tertahan. Kenapa mereka rela meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Wa yansurunallaha wa rasulahu, dan mereka tolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Kemudian baru Allah sebutkan orang-orang kaum Ansar, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang-orang kaum Ansar yang sudah menempati kota Madinah dan beriman sebelumnya. Allah menyebutkan kaum Muhajirin sebelum kaum Ansar, menunjukkan kaum Muhajirin lebih mulia daripada kaum Ansar. Seperti dalam surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Orang yang pertama yang masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan dari kalangan kaum Ansar. Dan Nabi Muhammad SAW dari kalangan Muhajirin, ya. Taib, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas hijrah. Al-hijrah secara bahasa maknanya adalah at-tark, yaitu meninggalkan. Hijrah. Wahjurhum hajran jamila. Kata Allah, tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi hijrah, hajar artinya meninggalkan, ya, dan dalam Al-Qur'an disebutkan makna hijrah maksudnya meninggalkan. Adapun secara istilah yaitu meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ada terbagi menjadi dua, ya. Ada dua model hijrah. Pertama, meninggalkan tempat yang tidak bisa tidak kondusif untuk ibadah, ke tempat yang kondusif. Yang kedua adalah meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Nah, meninggalkan tempat yang tidak kondusif untuk beribadah ke tempat yang kondusif. Inilah yang dipraktikkan di zaman Nabi SAW. Ada 3 hijrah. Di zaman Nabi SAW ada 3 hijrah. Ada 3 hijrah. Yang pertama, hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah pertama ke negeri Habasyah. Ini 2 kali. 1, kemudian hijrah ke Habasyah. 2, yang ketiga baru ke Madinah. Madinah yang terakhir. Kenapa hijrah dari kota Mekah ke kota Habasyah, dari Mekah ke Habasyah, Mekah ke Madinah? Karena ketika itu di Mekah tidak kondusif untuk melaksanakan ibadah. Sampai Nabi SAW menyuruh para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah adalah negeri yang lebih miskin dari kota Mekah. Lebih miskin. Belum lagi bukan bangsa Arab. Para sahabat ketika pergi ke negeri Habasyah bukan pergi ke tempat yang lebih nyaman, pergi tempat yang lebih susah. Namun mereka harus pergi karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tahapan kedua ke negeri Habasyah kedua kali, sampai akhirnya puncaknya pergi ke Madinah. Seluruh sahabat pergi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Kenapa? Padahal kota Mekah adalah kota yang terbaik, namun mereka tidak bisa beribadah kepada Allah ketika itu. Dan bisakah berlaku zaman sekarang? Bisa. Jika seorang tinggal di suatu daerah, dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk berhijrah mencari tempat yang lain untuk beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak berhijrah, ya. Allah mencela orang yang tidak berhijrah. Allah mencela orang-orang yang tidak berhijrah padahal mereka mampu. Lihat dalam surat An-Nisa
Allah berfirman, "Innal ladzina tawaffatuhumul malaikatu dzalimi anfusuhum." Qalu fima kuntum ya. Dalam surat An-Nisa ayat 97. Surat An-Nisa ayat 97. Kata Allah, "Innal ladzina tawaffatuhumul malaikatu dzalimi anfusihim." Sungguhnya orang-orang yang malaikat cabut nyawa mereka dalam kondisi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa mereka menzalimi diri mereka sendiri? Mereka tidak mau berjihad, tidak mau berhijrah. Sehingga akhirnya mereka meninggal di tempat tersebut. Qalu fima kuntum, bagaimana dulu kalian? Qalu kunna mustatafina fil ard, kami dahulu tidak bisa berbuat apa-apa di kota tersebut, tapi mereka tidak mau pergi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah luas kau pergi ke sana? Kenapa kau berdiam di situ? Ya. Kalau kau tidak bisa beribadah, maka pergi. Tidak seperti sebagian orang nekat, dia tinggal di negara non muslim, dia tidak bisa beribadah, tidak bisa sholat, dilarang, hanya dalam rangka agar dia mencari dunia. Ya, ini tidak boleh. Jika Anda tidak bisa beribadah kepada Allah, Anda harus berhijrah, hukumnya wajib ya. Kalau bisa beribadah, maka tidak jadi masalah. Alhamdulillah, itu yang kita cari. Bahkan meskipun seorang tinggal di negara non muslim, kalau dia bisa beribadah dengan nyaman, dia tidak wajib untuk berhijrah. Tapi yang wajib untuk berhijrah adalah orang yang tidak bisa beribadah kepada Allah, wajib bagi dia untuk berhijrah ya. Adapun hijrah model kedua, meninggalkan maksiat kepada ketaatan, ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal muhajir man hajara manahallahu an. Muhajir sesungguhnya yang meninggalkan apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang. Nah, inilah istilah hijrah ini kebanyakan yang kita dengar, saya sudah hijrah. Inilah istilah yang ngetren di tempat kita, istilah ini ya. Hijrahnya kaum milenial, hijrahnya anak muda meninggalkan kemaksiatan, totalitas, itu hijrah yang meninggalkan kemaksiatan. Ini juga disebut dengan hijrah. Tetapi yang dijalani oleh Nabi SAW adalah hijrah ini, meninggalkan tempat-tempat yang tidak kondusif untuk ibadah ke tempat yang kondusif untuk ibadah. Ini dua-duanya adalah ibadah yang agung. Ya. Dan mereka yang berhijrah, mereka berkorban, meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan harta. Ya. Oleh karenanya para sahabat mengalami kesulitan ketika hijrah. Seperti Suhaib Ar-Rumi ketika dia ingin berhijrah, tanya, kau punya harta, dulu kau datang ke kami miskin, sekarang kau punya harta. Mau berhijrah, hartamu tinggal, diambil harta. Rasulullah SAW rumahnya ditinggal, tidak bisa bawa rumahnya ditinggal, dia pergi. Rasulullah SAW ketika pergi dengan kondisi sedih, dia mengatakan, innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Wahai Mekah, engkau adalah tempat yang terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan kaummu mengusirku, aku tidak akan pergi dari engkau, wahai Mekah. Nabi sangat cinta kepada Mekah. Bagaimana tidak? Dia lahir di situ, tumbuh di situ, gembala kambing di situ ya. Menikah dengan Khadijah di situ, menghabiskan masa mudanya di Mekah. Ya, banyak nostalgia anak-anaknya lahir di Mekah, banyak nostalgia ya. Cinta kepada kampung halaman suatu perkara yang tabii, yang natural, seorang cinta kepada kampung halamannya. Makanya kata salah seorang ulama yaitu Al-Aini, dia mengatakan ubtuliyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi firaqil watan. Nabi diuji dengan berpisah dari negerinya. Maka ketika Nabi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, Nabi berdoa, Allahumma habib ilayyal madinata ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah seperti kecintaan kami kepada kota Mekah atau lebih daripada itu. Allah kabulkan. Nabi juga cinta kepada kota Madinah. Sebagaimana kecintaannya kepada Mekah. Nabi sangat cinta kepada Mekah, diuji dengan meninggalkan kampung halamannya. Oleh karenanya betapa banyak kita kalau baca sejarah orang-orang alim, orang-orang saleh diusir dari negerinya, seperti contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari negerinya. Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari negerinya. Diuji dengan meninggalkan kampung halamannya. Bukan cuma meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta. Harta ditinggalkan. Orang-orang para sahabat ketika berhijrah, mereka meninggalkan harta seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah saudagar kaya raya di kota Mekah. Dia harus meninggalkan hartanya, jadi miskin mendadak di kota Madinah, sampai harus ditampung oleh
Harus ada yang mengayominya. Padahal tadinya saudagar kaya tiba-tiba miskin mendadak. Semuanya apa? Semuanya karena mencari karunia. Allah mengatakan lil fuqara'i, dan orang-orang miskin. Wal fuqara'il muhajirin, yang mereka berhijrah. Ya. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang diusir dari negeri mereka, wa amwalihim, dipisahkan dari harta mereka. Buat apa mereka pergi? Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka tolong Allah dan Rasulnya, dan mereka itu orang imannya yang imannya benar. Nah, ini kita akan cerita sedikit tentang peristiwa hijrah sebagai mukaddimah. Bagaimana sih perjuangan Nabi dan para sahabat dalam berhijrah? Tolong dihapus. Hijrah adalah ibadah yang agung. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, memberi contoh tentang hijrah. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Perhatikan, kata Nabi SAW, sungguhnya amalan tergantung niatnya. Dan masing-masing mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya ila Allah wa rasulih, kepada Allah Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasul, maka hijrahnya ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah hanya karena mencari dunia. Imra'atin yatazawwajuha, atau ingin menikah dengan seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan. Maka hijrah, saya ingatkan, butuh keikhlasan. Ketika kita di zaman sekarang, kaum milenial misalnya meninggalkan maksiat, meninggalkan riba atau meninggalkan maksiat, dia harus karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena disanjung, bukan karena ingin menunjukkan dia hebat, enggak, bukan karena sungkan sama yang lain, enggak. Dia meninggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari keridhaan Allah, bukan mencari komentar, bukan mencari sanjungan, bukan pujian, enggak. Dia harus berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah ibadah yang agung. Saking ibadah yang agung sampai Nabi mengatakan al ibadatu fil harji kahijratin ilayya, dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, ibadah di musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Maksudnya apa? Orang di musim fitnah, orang lupa ibadah, sibuk dengan fitnah, sibuk dengan qila wa qal, katanya dan katanya, sibuk dengan perkelahian, pertikaian, permusuhan, bantah-bantahan, bincang. Dia lupa baca Quran, dia lupa salat malam. Waktunya, porsinya untuk melihat fitnah terlalu besar. Sehingga dia lupa untuk beribadah. Nabi mengatakan, al-ibadatu fil harji, orang yang beribadah di musim fitnah, kahijratin ilaih, seperti orang berhijrah kepadaku. Intinya hijrah adalah ibadah yang mulia. Sekarang kita ingin cerita tentang proses hijrahnya Nabi SAW. Hijrahnya Nabi SAW dibuka dengan Nabi mengizinkan para sahabat untuk berhijrah. Kata Nabi SAW, uritu dara hijratikum dzatin nakhl. Kata Nabi, aku diperlihatkan dalam mimpi tentang tempat hijrah kalian, daerah yang penuh dengan korma. Ya. Kata Nabi SAW, fadhahaba wahali ila al-Yamamah. Pertama kali aku dengar, aku kira itu adalah kota Yamamah. Ternyata maksud, atau Al-Hijr, atau kota Al-Hijr. Ternyata maksud Allah adalah kota Al-Madinah. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura, yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah. Aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu negeri yang akan menaklukkan negeri-negeri yang lain. Mereka menamakannya Yathrib, ternyata dia adalah kota Madinah. Maka Nabi izinkan para sahabat untuk berhijrah. Mereka sudah diintimidasi, sudah tidak kuat di kota Mekah. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dirampas, ada yang macam-macam. Dipisahkan dari keluarganya. Akhirnya mereka mulai berhijrah. Mulai berangkat di antaranya Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Mereka berangkat ke kota Madinah. Mereka mengajari kaum Ansar, sampai banyak kaum Ansar yang masuk Islam. Bahkan tidak ada rumah kecuali di situ ada yang masuk Islam. Atas jasanya siapa? Jasanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian berangkatlah sebagian, ada yang sendiri-sendiri, ada yang sekeluarga. Mulailah kota Mekah kosong. Dan ini mulai disadari oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Kota Mekah kota besar ketika itu, tapi berapa sih penduduknya? Orangnya bisa diketahui. Itu kampung sini bisa diketahui. Ketika kaum muslimin yang mungkin jumlahnya sudah mulai banyak ya, hilang, mulai kota tersebut mulai kosong. Ketika kaum muslimin mulai kosong dari kota Mekah, harusnya Abu Jahal senang, bangga. Sudah, alhamdulillah ini selama ini mereka bikin gara-gara sama kita. Ngelarang-larang kita ibadah kepada berhala-berhala, mencaci maki sembahan-sembahan kita. Sekarang mereka sudah pergi, biarin mereka pergi. Namun apakah mereka membiarkan kaum muslimin pergi? Jawabannya tidak. Mereka berusaha payah untuk menahan orang-orang tidak berhijrah. Di antara yang ditahan adalah kisah yang masyhur, yang ma'ruf antara
Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah mereka ingin berhijrah bersama anak mereka Salamah masih kecil. Maka berangkatlah mereka. Ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba keluarga Ummu Salamah yang musyrik datang kepada Abu Salamah. Hendak kemana kau pergi bawa putri kami? Tidak ada, kalau mau hijrah kau sendiri. Ummu Salamah gendong anaknya Salamah. Akhirnya keluarga Ummu Salamah menahan Ummu Salamah. Kau hijrah sendiri, jangan bawa. Ini putri kami, jangan kau bawa anak kami. Akhirnya keluarga Abu Salamah yang juga musyrik tersinggung. Mereka bilang, ya sudah, kalau gitu anaknya, itu kan Salamah itu anaknya. Nisbahnya kepada kami, kabilahnya, kembalikan. Akhirnya keluarga Ummu Salamah dan keluarga Abu Salamah tarik-tarikan Salamah, masih kecil Salamah, sampai tangannya lepas. Ketika tangannya lepas, akhirnya mereka serahkan kepada Ummu Salamah. Dipisahkan antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Pergilah Abu Salamah. Ummu Salamah tidak bisa berhijrah. Sampai setiap pagi dia keluar, dia menangis setiap hari sampai hampir setahun. Baru kemudian ada yang kasihan sama dia, minta izin kepada keluarganya, biarkan dia hijrah. Akhirnya dia hijrah menyusul suaminya. Ya. Artinya sulit untuk berhijrah kalau ketahuan ditangkap. Seperti kisah Umar bin Khattab dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah, dengan Al-Haris, dengan Hisham bin Amr, Hisham bin Al-As, 3 orang. Hisham bin Al-As, Umar bin Khattab, Ayyash bin Abi Rabi'ah. 3 orang yang bersepakat, kita kumpul besok di tempat ini. Kalau enggak salah namanya tanadzub, kita kumpul, siapa yang tidak datang tinggal aja. Berhijrah menuju Madinah. Akhirnya mereka pergi. Ternyata yang datang cuma 2 orang. Umar bin Khattab radhiyallahu dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Akhirnya ini Hisham bin Al-As ditahan oleh kaum Quraisy dan akhirnya difitnah dan terfitnah, ya. Kemudian berangkatlah Umar bin Khattab dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ketika sampai di Madinah, ternyata Abu Jahal nyusul. Abu Jahal dengan Amr bin Hisham dengan saudaranya Al-Harits bin Hisham. Ternyata Abu Jahal saudara seibu dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Bapaknya beda tapi satu ibu. Maka mereka nyusul kota Madinah padahal sudah sampai di Madinah sama Umar. Ayyash bin Abi Rabi'ah. Maka Abu Jahal datang dengan saudaranya dengan Al-Harits bin Hisham. Mereka berdua berkata, "Wahai Ayyash, ibu kita kasihan. Setelah dia tahu kau pergi, dia kemudian bersumpah akan terus berjemur di bawah matahari dan dia tidak akan menyisir rambutnya dan dia tidak akan hendaknya kau pulang agar ibumu masuk lagi ke rumah." Maka Ayyash pun sedih. Dia ingin pulang. Kata Umar, "Jangan Ayyash, mereka bohong, jangan percaya. Mereka ingin kau terfitnah kembali lagi kepada agama nenek moyangmu." Kata Ayyash, "Ya Umar, saya berbakti sama ibu saya. Kasihan dia. Lagi pula ada harta yang mau saya ambil. Biarkan saya pulang." Kata Umar, "Jangan Ayyash, itu Abu Jahal. Jangan percaya, jangan husnudzan sama Abu Jahal. Tapi dia ingat ibumu, hatinya lembut, kasihan sama ibunya." Akhirnya dia pulang. Kata Umar, "Ini ontaku, cepat lari. Larinya cepat. Kalau kau ada hal yang meragukan, segera balik kota Madinah." Akhirnya Ayyash naik ontanya Umar pergi menuju ke kota Mekah. Di tengah jalan Abu Jahal bohongin dia. Kata Abu Jahal, "Wahai Ayyash, ontaku tidak kuat lagi. Bolehkah saya bonceng kamu?" Kata Ayyash, "Silakan." Ketika dia turun mau dibonceng, tiba-tiba dia dekap dan ditangkap. Akhirnya dibawa dipermalukan di kota Mekah. Maksud saya apa? Orang-orang tidak ingin kaum muslimin hijrah. Kenapa mereka tidak mau hijrah? Pertanyaan. Ya, kenapa? Kenapa Abu Jahal CS tidak suka kaum muslimin hijrah? Para sahabat berhijrah. Harusnya mereka senang. Jawabannya pertama, ya, mereka malu. Banyak sebab mereka malu. Bagaimana kerabat mereka sendiri harus terusir. Mereka sendiri harus terusir. Ini yang pergi orang-orang Quraisy juga. Ini adalah perkara yang malu. Masa kerabat? Mereka satu kerabat, cuma beda agama. Cuma satu kerabat. Kenapa harus kerabat mereka terusir? Ini memalukan. Keluar dari kampung, pergi ke sana kemari. Ini memalukan secara tradisi Arab. Ini memalukan. Yang kedua, ya, ternyata kaum muslimin pergi ke Madinah. Ingat, di situ ada suku Aus, suku Khazraj, Al-Aus dan Al-Khazraj.
Tahukah ikhwan dan akhwat siapa dua suku ini? Suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj ini disebut juga dengan Banu Qailah. Banu Qailah. Siapa Qailah? Qailah ini nenek mereka dahulu. Jadi semuanya ini adalah keturunan Qailah. Mereka bersaudara. Ibu mereka dulu namanya Qailah. Namun karena terjadi pertikaian, mereka berperang selama 120 tahun. Mereka perang saudara 120 tahun. Tatkala kita tahu mereka perang saudara 120 tahun, mereka ini pakar perang. Berarti mereka ini ahli perang. Suku Aus Khazraj ini ahli perang, bukan orang sembarangan, ahli perang. Ahli perang. Nah, Abu Jahal sudah berpikir kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pergi kota Madinah, kemudian bisa menyatukan kedua suku ini, bahaya, dan akhirnya bersatu jadi kaum Ansar. Dua suku ini, suku Aus Khazraj bersatu jadi apa namanya? Kaum Ansar. Ini ahli jago-jago perang. Musuh yang tidak gampang melawan mereka ini. Itu mereka khawatirkan. Ya. Kalau seandainya mereka pergi mungkin hijrah ke negeri Habasyah mungkin dibiarin. Ini pergi ke kota Madinah. Situ ada orang-orang Arab yang kuat, suku Aus Khazraj. Yang kalau mereka jadi pengikut Muhammad bahaya. Kemudian perhatikan, ternyata Madinah adalah kota di jalur perdagangan, adalah terletak di jalur perdagangan mereka. Bukankah di sini Mekah, Madinah, Syam? Mekah, Madinah, ya. Ini utara ya. Mekah, Madinah berapa? 450 kilo kurang lebih. Negeri Syam kira-kira kurang lebih, Madinah Syam kira-kira 800 kilometer. Nah, Mekah, penduduk Mekah, mereka berdagang kemana? Mereka berdagang ke negeri Syam, perdagangan ke negeri Syam. Nah, kalau mereka berdagang ke negeri Syam, mereka harus lewat Madinah. Nah, kalau Madinah dikuasai kaum muslimin, repot. Mereka bakalan repot ekonomi mereka. Dan mereka sudah sadar akan hal tersebut. Bahaya nih. Ini kalau nanti Madinah dikuasai orang kaum muslimin, kita repot perangnya, repot perdagangannya. Dan mereka tahu bahwasanya mereka sadar kaum muslimin pergi bukan untuk tidak kembali. Mereka sadar kaum muslimin pergi untuk kembali. Ya, untuk kembali menyuarakan tauhid dan akan mengusik mereka di kemudian hari. Sebab-sebab inilah yang menjadikan mereka akhirnya tidak suka kaum muslimin berhijrah, tapi akhirnya mereka berhijrah. Mulailah para sahabat pergi. Nabi mau hijrah belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak jadi hijrah. Abu Bakar ingin berhijrah, kata Nabi, la'alla suhbah, jangan kau pergi dulu Abu Bakar, bisa jadi engkau akan menemaniku dalam perjalanan. Akhirnya Abu Bakar tidak jadi hijrah. Sampai akhirnya kaum musyrikin sudah bingung, orang-orang mulai berhijrah, kita harus hentikan kegiatan hijrah ini. Caranya bagaimana? Nah, mereka rapat. Akhirnya kaum musyrikin rapat. Bismillah ya. Akhirnya kaum musyrikin rapat. Rapat di Darun Nadwah, yaitu tempat perkumpulan mereka. Dihadiri oleh seluruh kabilah kecuali kabilah Banu Hashim. Banu Hashim itu kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Semua datang, kemudian mulai rapat. Untuk apa? Solusi menghadapi Muhammad. Mencari solusi menghadapi Muhammad. Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dalam surat Al-Anfal. Kata Allah, tatkala mereka buat makar, ya. Kata Allah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, mereka buat makar, liyuthbituka untuk membelenggumu. Membelenggu. Au yaqtuluk untuk membunuhmu. Au yukhrijuk untuk mengusirmu. Wa yamkuruna yamkurullah, mereka buat makar dan wallahu khairul makirin, Allah lebih kuat makarnya. Jadi ketika mereka rapat, 3 ide yang muncul di antara mereka. Ada yang bilang sudah kita belenggu aja, Muhammad saudara kita masih kerabat, belenggu aja udah.
Ada yang mengatakan sudah selesai kita bunuh saja urusan. Ada yang mengatakan sudah kita usir aja. Berdebat di antara mereka. Konon disebut dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya lemah. Karena ini adalah rapat yang sangat penting, rapat terpenting bagi iblis seumur hidup iblis. Maka iblis ikut hadir. Iblis ikut hadir rapat penting untuk menghadapi Muhammad, karena Muhammad kalau berkembang repot. Iblis hadir, dia menyamar menjadi seorang Syekhun Najdi, seorang dari Najd yang sudah tua, dan dia hadir. Dia bilang, mana pendapat kalian? Ada yang mengatakan, sudah kita belenggu saja. Kata iblis, kalau kau belenggu, percuma, murid-muridnya nanti akan menyebarkan dakwahnya. Satu mengatakan, kita bunuh saja. Wah, kalau bunuh repot. Kamu bunuh, nanti darahnya bertebaran. Di Bani Hashim akan bunuh, akan balas dendam. Siapa yang bunuh? Bani Hashim kuat. Bani Hashim meskipun kafir, dia tidak ridho kalau ada anak mereka yang terbunuh. Akan terjadi perang saudara antara Quraisy. Kita tidak ingin perang saudara. Ada yang mengatakan, sudah kita usir saja. Usir saja. Oh, tambah parah kalau kau usir Muhammad, tambah berkembang. Namun itu semua riwayatnya dhaif. Yang benar iblis tidak ikut. Dan tidak perlu ikut. Kenapa? Sudah ada Abu Jahal di sini, lebih mahir daripada iblis. Abu Jahal hadir. Akhirnya, apa ide yang mengkerucut? Idenya adalah kita bunuh Muhammad. Jadi membelenggu jangan. Tidak tepat. Mengusir lebih tidak tepat. Terus apa? Bunuh. Tinggal bagaimana caranya agar selamat, tidak terjadi perang saudara. Caranya adalah seluruh kabilah-kabilah mengirim anak muda yang kuat dan tegar untuk bersatu padu, ya, membunuh Muhammad sekali tikam. Karena dari 50 kabilah tikam sekali, maka darah Muhammad akan tersebar di seluruh kabilah. Bani Hashim tidak akan bisa bikin apa-apa. Mau balas dendam bagaimana? Musuhnya semua satu Quraisy semuanya. Quraisy itu kan kabilah besar, ada kabilah kecil-kecil ya. Seperti kalau kita bilang Jawa, ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa ini banyak ya. Dan macam-macam ya. Sama, Quraisy itu kabilah besar, ada kabilah-kabilah kecilnya. Di antaranya kabilah Bani Hashim. Bani Hashim kabilahnya Nabi Muhammad SAW. Ada kabilah Bani Makhzum. Kabilah Bani Makhzum adalah kabilahnya Abu Jahal. Dan kabilah-kabilah. Nah, semua kabilah-kabilah selain Bani Hashim, satu bersatu padu, tikam Muhammad sekali tikam, darah Muhammad tersebar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini ide yang paling cemerlang, disetujui oleh Abu Jahal, maka mereka berjalan dengan ide tersebut. Kita bunuh Muhammad dengan cara demikian. Taib, apa yang terjadi setelah ini? Taib, Nabi Muhammad SAW dikabarkan oleh Allah akan hal tersebut. Allah turunkan ayat, wa idh yamkuru bikal ladzina kafar. Sungguhnya orang-orang kafir sedang buat makar untuk menyerangmu, membelenggumu atau membunuhmu atau mengusirmu. Allah suruh Nabi hijrah. Ya, maka di siang hari Rasulullah SAW pergi. Ya, hari itu juga malam itu harus berhijrah karena ini rencana akan segera dikerjakan nanti malam. Siang hari tersebut Nabi pergi ke rumah Abu Bakar, mutalassiman. Biasanya Nabi datang pagi atau sore atau malam, kali Nabi pergi siang-siang ke rumah Abu Bakar, tidak biasanya. Ketika orang-orang sedang tidur, maka Nabi pergi di siang hari ya. Kemudian menyampaikan kabar kepada Abu Bakar agar siap-siap berhijrah. Kemudian Nabi SAW datang ke Abu Bakar dalam kondisi menutup wajahnya. Nabi SAW berkata, Abu Bakar mengatakan, apa ini Nabi? Datang di waktu ini berarti ada sesuatu. Kemudian kata Nabi SAW, akhrij man indak. Wahai Abu Bakar, keluarkan orang dari dalam rumahmu. Kalau ada orang lain suruh keluarkan, kita mau bicara rahasia. Kata Abu Bakar, Rasulullah tidak ada di rumah kecuali kerabatmu, istrimu. Yang di rumah itu ada Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar, dan juga ada Aisyah, istri Nabi SAW, dan juga adalah putri Abu Bakar. Akhirnya Nabi berkata, as-suhbah ya Abu Bakar. Kau akan menemaniku dalam perjalanan jihad, dalam perjalanan hijrah. Kau akan menemaniku dalam perjalanan hijrah. Maka ketika itu Abu Bakar menangis. Ketika dia tahu dia terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi berhijrah. Ya. Maka Aisyah melihat ayahnya menangis, dia mengatakan, aku tidak pernah tahu ada seorang menangis karena bahagia kecuali hari itu. Ternyata Abu Bakar saking bahagianya dia menangis, dipilih oleh Allah untuk berhijrah menemani Nabi dalam perjalanan maut. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ini onta sudah aku siapkan dua. Satu buat saya, satu buat kamu. Silakan ambil ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la illa bithaman. Saya tidak mau ambil kecuali saya bayar. Ini bukan kebiasaan Nabi. Nabi kali ini ingin berhijrah dan ingin bayar sendiri. Sehingga biasanya Nabi menerima hadiah dari para sahabat. Tapi kali Nabi ingin bayar. Kenapa ingin bayar? Rasulullah SAW tahu bahwasanya hijrah pahalanya besar. Kata Rasulullah, la illa bithaman. Saya akan bayar.
Rasulullah ingin bayar unta sendiri. Kemudian mereka pun menyiapkan makanan. Di antara yang menyiapkan makanan adalah Asma bintu Abi Bakar. Ketika disiapkan makanan, bekal, makanan dan minuman atau yang lain, butuh diikat. Ada dua yang butuh diikat. Ternyata tali ikatan tidak ada. Maka Asma binti Abi Bakar melepaskan nitoknya. Nitok itu adalah semacam tali yang diikat di pinggang seorang wanita ketika hendak ingin bergerak, ingin bekerja dengan giat, dia ikat, dising-singkan lah kalau bahasa kita, tapi roknya diangkat sedikit, diikat. Dia lepas, karena yang diikat dua, maka dia gunting menjadi dua. Dia ikat satunya. Sejak saat itu, Asma binti Abi Bakar diberi gelar dengan Zatun Nitaqain. Zatun Nitaqain artinya adalah pemilik dua ikatan tali. Subhanallah. Dia diberi gelar sebagai bentuk penghargaan kaum muslimin kepada beliau yang telah punya jasa dalam persiapan hijrah. Meskipun jasanya hanya mengikat makanan. Tapi Asma binti Abi Bakar terkenal di kalangan para sahabat, Zatun Nitaqain, dan terkenal sampai sekarang disebut wanita sang pemilik dua tali. Kenapa? Karena makanan yang disiapkan tersebutlah makanan untuk hijrah yang menentukan kelangsungan Islam atau berhentinya Islam. Yang menjadikan Islam sebabnya Islam tersebar di seantero dunia, di antaranya makanan tersebut yang diikat oleh Asma binti Abi Bakar. Maka dia diberi gelar dengan Zatun Nitaqain karena agungnya hijrah, sang pemilik dua tali. Itulah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Taib, apa rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, begini. Rencana hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dikerjakan dengan strategi ya. Nabi tidak asal berangkat saja tawakal, enggak ya, semuanya dengan strategi. Ya. Pertama adalah menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidur di tempat tidur Nabi. Berselimutkan selimut Nabi. Menyamar sebagai Nabi SAW Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, Nabi di tengah malam keluar dari rumahnya menuju Abu Bakar. Menuju rumah Abu Bakar. Jika sudah malam, sudah tengah malam atau sudah lewat tengah malam, ya. Jika malam sudah larut, Nabi dan Abu Bakar keluar dari pintu belakang, keluar dari khawkhah, keluar dari pintu belakang. Yang keempat, Nabi menyewa seorang namanya Abdullah bin Uraiqid. Seorang namanya Abdullah ibn al-Uraiqid. Uraiqid. Dia ini orang kafir, musyrik. Sebagai penunjuk jalan, Kenapa orang kafir? Agar orang-orang tidak curiga. Penunjuk jalan ini orang kafir karena Nabi tidak akan melewati jalan biasa, Nabi akan lewat jalan tikus. Yang kelima, Nabi dan Abu Bakar akan berdiam di Jabal Thawr. Di Jabal Thawr selama 3 hari. Jabal Thawr kurang lebih 3 hari sebelum ke Mekah. Setelah 3 hari setelah itu baru ke Mekah. Setelah itu baru ke Madinah lewat jalan tikus, lewat jalan yang tidak biasa. Taib, ini strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita akan jelaskan satu persatu. Nabi menyuruh Ali tidur di tempat tidurnya. Kenapa Nabi menyuruh Ali tidur di tempat tidurnya? Karena ada tugas Ali. Tugas Ali apa? Tugas Ali berkorban menyamar sebagai Nabi. Menyamar sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengembalikan wadi'ah, mengembalikan titipan wadi'ah. Wada'i. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia dikatakan pendusta, dikatakan sebagai
orang gila. Tapi orang-orang musyrikin tidak menemukan orang yang selevelnya sampai level Muhammad SAW dalam amanah. Sehingga mereka nitip barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Padahal di siang hari mereka maki-maki, mereka malam hari nitip barang. Dan Nabi punya barang titipan banyak, barang-barang berharga. Sementara Nabi harus pergi. Apakah barang berharga tersebut Nabi bawa lari? Jawabannya tidak. Karena banyak Nabi suruh Ali untuk membagi-bagikan. Selama 3 hari Ali bin Abi Thalib mengembalikan barang-barang tersebut. Dan di sini nampaklah bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib akan tidur di malam hari. Setiap detik bisa saja pemuda-pemuda Quraisy tersebut masuk dan menikam beliau. Bisa saja setiap detik dan itu butuh pengorbanan. Makanya Ali bin Abi Thalib terkenal sangat pemberani. Sejak muda dia sudah rela untuk berkorban kepada Nabi SAW. Maka sungguh tidak benar perkataan orang Rafidhah, orang Syiah yang mengatakan seharusnya yang menjadi khalifah setelah Nabi adalah Ali, tapi dirampas oleh Abu Bakar. Setelah dirampas Abu Bakar, Ali tidak berkutik, tidak berbuat apa-apa karena takut. Ini enggak mantiki, tidak logis. Ali pemberani, ngapain Ali takut? Kalau Abu Bakar tidak berhak jadi khalifah, dia akan berkata, wahai kaum muslimin, saya yang berhak jadi khalifah. Kita harus perangi Abu Bakar. Tapi Ali diam aja. Setelah itu Abu Bakar meninggal, diganti oleh Umar selama hampir berapa tahun? 20-an tahun. Itu pun dia tidak pernah ngomong, Umar kau tidak berhak, saya yang berhak. Tidak pernah sama sekali. Kata mereka, Ali takut sama Umar. Ya akhi, Ali pemberani bukan penakut. Mau ditikam sama puluhan orang pun dia tidak takut, apalagi hanya seorang Umar, dia tidak takut. Kemudian Umar meninggal diganti dengan Utsman. Ali pun tidak pernah ngomong sekalipun, "Wahai Utsman mundur, saya yang jadi berhak," tidak pernah. Tapi orang-orang Rafidhah bikin khurafat, seakan-akan yang berhak menggantikan Nabi adalah Ali, sementara di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman Ali takut. Ini tidak benar. Tidak mantik ya, tidak sesuai dengan akal sehat. Baik. Yang berikutnya, setelah Ali tidur, Nabi akan keluar. Meninggalkan di situ, nanti orang musyrik datang, mereka kira Nabi sudah tidur. Subhanallah, sebelum Nabi keluar ternyata orang musyrikin sudah ngumpul di rumah Nabi. Apa yang dilakukan? Namanya usaha manusia sering ada miss-nya. Tapi kalau orang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran. Seorang berikhtiar dan tawakal yang benar, gantung hatinya kepada Allah. Dan rencananya tidak akan sempurna. Tapi kalau dia sudah bertawakal, ada miss nanti Allah yang sempurnakan. Allah yang tambal itu kekurangan. Yakin. Yang penting Anda sudah berikhtiar, berdoa kepada Allah. Kalau ada miss, Allah yang tambal. Nah, Nabi ketika mau keluar ternyata mereka sudah kumpul. Maka Nabi tetap keluar dan Allah membutakan mata mereka. Mereka tidak lihat Nabi SAW keluar. Ya. Kemudian Nabi SAW pergi ke rumah Abu Bakar. Setelah lewat malam, Nabi berangkat. Berjalan menuju ke Jabal Thawr. Onta-onta dipegang oleh Abdullah bin Uraikid, dibawa. Nanti kalau sudah 3 hari baru dia jemput Nabi dengan onta-onta Nabi dan Abu Bakar. Jadi onta-onta dipegang oleh siapa? Abdullah bin Uraikid, sang penunggu jalan. Nabi berjalan menuju ke Jabal Thawr. Jabal Thawr begini ya, gampangnya kira-kira ya. Ini misalnya Masjidil Haram. Kemudian di sini Madinah. Ini utara ya. Di sini adalah Jabal Thawr. Jabal Thawr. Berapa jarak ada antara rumah Nabi dengan Jabal Thawr? Ini kurang lebih 12 km. Antara ini adalah kurang lebih tadi 450 km. Kenapa Nabi 3 hari di Jabal Thawr? Sini Nabi 3 hari. Kenapa 3 hari di sini? Untuk mengelabui. Jadi begitu Nabi tidak ditemukan, mereka akan cari segera ke arah Madinah. Kesini. 3 hari mereka cari. Nanti mereka mengatakan sudah 3 hari kita cari, kita kehilangan jejak. Padahal Muhammad SAW masih menjauh, bahkan bukan ke arah Madinah, bahkan menjauh. Itu namanya trik, strategi dilakukan oleh Nabi SAW. Nanti setelah 3 hari, baru kemudian Abdullah bin Uraikid jemput mereka dengan bawa onta untuk berangkat ke kota Madinah. Taib, apa yang dilakukan ketika itu? Perhatikan sini, saya jelaskan tentang peran keluarga Abu Bakar. Banyak. Pertama, yang menemani perjalanan maut. Adalah Abu Bakar. Yang siapkan bekal perjalanan, ya. Yang siapkan dana safar. Di antara juga Abu Bakar. Abu Bakar itu membawa sekitar 50.000 dirham. Banyak duit dia bawa. Sampai bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah. Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafah.
Abu Bakar bin Abi Quhafa. Bapaknya namanya Abu Quhafa, ketika itu masih musyrik dan dia akan masuk Islam Fatu Makkah. Masih lama dia masuk Islam. 8 tahun kemudian baru masuk Islam. Tapi ketika itu dia masih musyrik dan dia sudah buta, tidak bisa melihat. Maka dia pergi kepada Asma binti Abi Bakar. Dia berkata, "Wahai Asma, bapak kalian pergi meninggalkan kalian, bawa seluruh hartanya. Kalian tidak diterawat, tidak dianu." Kata Asma, "Wahai kakek, bapak kami meninggalkan sesuatu yang baik bagi kami." Dia ingin menenangkan hati kakeknya. Maka diambillah batu oleh Asma, diikat dengan kain, kemudian diletakkan suatu tempat, seakan-akan tempat harta. Dia bilang, "Kakek, sini coba nih." Kakeknya udah nggak lihat. Ini pegang nih. Nih. Dia pegang, oh dia pikir itu emas. Oh, cukup. Padahal tidak, semua harta sudah dibawa oleh Abu Bakar. Oleh karena Nabi SAW ketika mau meninggal dunia, ketika Nabi sakit parah meninggal, Nabi SAW mengatakan, "Inna min amanin nas Abu Bakar ya. Alayya Abu Bakrin." Sungguhnya orang yang paling berjasa kepada Abu Bakar. Abu Bakar sampai menangis. Di depan Nabi, "Ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Mana fa'ani malun qad, mana fa'ani malu Abu Bakar." Tidak ada harta bermanfaat seperti hartanya Abu Bakar. Abu Bakar menangis lagi. Dia mengatakan, "Mali mali ya Rasulullah, nafsi wa mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah hartaku dan jiwaku kecuali untuk Anda ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar berkorban harta dan berkorban nyawa, ya. Kemudian yang menyiapkan makanan. Siapa tadi? Asma binti Abi Bakar. Asma zatun nitaqain. Baik, yang mencari berita namanya Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar. Apa tugas dia? Abdullah bin Abi Bakar ini, dia kalau siang dia masuk ke kota Mekah, pura-pura tinggal situ dengar-dengar berita. Kalau malam dia pergi ke Jabal Thawr, dia sampaikan kondisi suasana di kota Mekah sekarang seperti ini, sudah pantas saatnya kah keluar atau tidak? Yang sumber informannya siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian ada satu lagi namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Siapa Amir bin Fuhairah ini? Adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Tugasnya, dua tugasnya. Menutupi jejak kaki Nabi SAW dan Abu Bakar. Yang kedua adalah memberi susu kepada Nabi. Kepada Nabi SAW. Jadi ketika Nabi berjalan menuju ke Jabal Thawr, tentu ada jejak kaki dan orang-orang Arab pandai melihat jejak kaki. Maka Amir bin Fuhairah menggembalakan kambing. Dia kambing banyak untuk menutupi jejak kaki tersebut agar tidak bisa terbaca jejak kaki tersebut. Nanti kalau malam dia bawa susu kambing tersebut dia bawa ke Nabi untuk minum susu tersebut. Ini semua lihat, hijrah semua, berangkat dari rumah Abu Bakar, ditemani Abu Bakar, ini semua jasanya Abu Bakar. Jasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana mulianya orang ini. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik, apa yang terjadi? Nabi Abu Bakar kemudian masuk dalam Jabal Thawr. 3 hari 3 malam. Mereka sudah hilangkan semua jejak. Ternyata saya katakan tadi, namanya strategi manusia terkadang tidak sempurna, pasti ada miss-nya. Akhirnya orang-orang musyrikin berhasil sampai di sini. Dengan pasukan pemuda-pemuda dengan pedang terhunus sampai di mulut goa. Mulut goa itu di bawah gini. Sampai Abu Bakar takut bukan dirinya, takut Rasulullah celaka. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara ila tahti qadamai la absarana." Ya Rasulullah, kalau seorang dari mereka lihat ke bawah pasti sudah lihat kita. Kita pasti ketahuan. Allah abadikan kisah ini dalam Al-Quran. Kata Allah, "Thaniyats naini, idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan." Tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau khawatir. Innallaha ma'ana." Sungguhnya Allah bersama kita. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithatuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana persangkaanmu tentang 2 orang, Allah yang ketiganya? Bagaimana persangkaan kau 2 orang, Allah yang ketiganya? Pasti ditolong. Benar-benar mereka tinggal lihat, sudah lihat, tapi Allah tutup mata mereka. Adapun riwayat yang mengatakan mulut gua ada laba-laba menutup, hadisnya dhaif. Ada riwayat mengatakan ada burung merpati kemudian bersangkar di situ juga dhaif. Ada yang mengatakan tumbuh-tumbuhan, pohon atau apa menutup mulut gua, itu pun dhaif. Kalau semuanya itu ada, tentu mereka tidak bisa lihat Abu Bakar yang benar. Mulut gua terbuka, tapi Allah palingkan mereka. Allah palingkan mereka. Akhirnya mereka bikin sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati akan dapat 100 ekor onta. Setelah itu mereka kehilangan jejak. Setelah 3 hari
Baru kemudian Nabi SAW keluar menuju kota Madinah. Disebutkan Nabi keluar awal 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal atau awal bidayah dari Rabiul Awal, Nabi keluar tahun 14 kenabian dan itulah awal tahun Hijriah. Maka Nabi pun menuju kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah? Penduduk kota Madinah ketika mendengar Nabi SAW akan datang, mereka perkirakan kira-kira 7 hari akan tiba Muhammad ke Madinah. Mereka tidak tahu ternyata Nabi SAW sembunyi dulu Gua Thawr. Mereka tidak tahu. Jadi mereka kira-kira sudah seminggu mereka dengar Muhammad sudah hilang dari rumahnya. Penduduk kota Madinah kaum Ansar, sejak habis salat subuh mereka nunggu di arah Thariq Hijrah, di arah selatan kota Madinah, nunggu Muhammad datang dan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Mereka nunggu sampai sudah terik, sudah jam-jam 11, enggak ada, mereka pulang. Tiap hari mereka kerjanya gitu. Kok Nabi enggak datang. Ternyata Nabi mengalami banyak trik-trik, banyak permasalahan di tengah perjalanan ada masalah. Di antara yang disebutkan Abu Bakar dan Nabi ketika berjalan, Abu Bakar ini syekhun ma'ruf, dia seorang dikenal, dia suka berdagang ke sana kemari. Dan dia adalah orang yang dikenal. Makanya sangat nampak bagaimana pengetahuan Abu Bakar tentang Jazirah Arab ketika di masa pemerintahan dia ketika terjadi perang Qitalul Ahli Riddah, ketika memerangi orang-orang murtadin. Abu Bakar menyiapkan 12 pasukan atau 11 pasukan dikirim ke berbagai tempat. Dan dia tahu kamu nanti kalau sampai sana kamu segera ke sini sana. Dia tahu jarak perjalanan sini ke sana, sini ke sini. Abu Bakar tahu karena dia sering kemana-mana dan dia pedagang besar dan dia dikenal. Satu hari dia berjalan sama Nabi. Nabi di depan, dia di belakang. Ada orang tanya, "Ya Abu Bakar." Dia kenal Abu Bakar. "Siapa di depanmu?" Mungkin orang yang tidak tahu sayembara. "Siapa depanmu?" Abu Bakar tidak bilang itu Muhammad. Abu Bakar bilang, "Hada al-hadi ila tariq." Ini penunjuk jalan. Oh, penunjuk jalan. Disangka dia penunjuk jalan, ternyata maksudnya kata Abu Bakar penunjuk jalan menuju surga. Padahal dua-duanya tidak tahu jalan. Harus ada penunjuk jalan yang lain. Ini namanya tauriyah. Di antara kejadian ketika terjadi ada seorang namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dia mendengar sayembara setelah seekor onta. Maka dia nunggu-nunggu, dia tahu Muhammad dan Abu Bakar akan lewat jalan pesisir dekat pantai. Itu jalan tidak banyak yang tahu. Dia nunggu-nunggu, tahu-tahu ada beberapa anak buahnya datang. Kata dia, mereka berkata, "Wahai Suraqah, kami melihat ada 3 bayangan di sana berjalan. Atau 3 atau 4. Menurut kami itu rombongannya Muhammad." Karena Rasulullah berjalan, Rasulullah, Abu Bakar ada, Abdullah bin Uraikid ada yang mengatakan Amir bin Fuhairah juga ikut, 3 atau 4 orang. Itu menurut kami Muhammad. Kata Suraqah bin Ju'shum, "Ya Allah, itu Muhammad." Tapi dia ingin dapat keuntungan sini, dia mengatakan, "Oh bukan, itu bukan Muhammad, itu fulan dan fulan dan fulan. Mereka akan lewat sini memang. Sudah pergi, enggak usah ngurus. Bukan Muhammad." Akhirnya anak buahnya pergi. Ketika anak buahnya pergi, dia segera ambil kudanya, dia bawa anak panahnya, dan dia kejar Muhammad dan Abu Bakar. Dia kejar naik kuda. Ketika dia kejar naik kuda, kudanya yang kuat dan lihai tersebut ternyata tersungkur ketika sudah dekat dengan Nabi. Tersungkur. Dia heran, ini kuda tidak pernah tersungkur, kenapa tersungkur? Maka dia keluarkan azlam. Azlam itu seperti kira-kira begini. Kalau kita bilang ini maju, ini berhenti, ini abstain ya. Maka dia goyang. Ada apa ini? Dia goyang, ternyata yang keluar merah. Jangan lanjutkan. Kata dia, "Waduh, ini syirik ya, ini syirik. Mengundi nasib dengan ini," kata dia. "Enggak, saya enggak percaya ini, saya mau maju." Jadi biasanya dia syirik, kalau ini tidak percaya sama syirik. Kenapa? Karena dia ingin dapat apa? Sayembara. Maka dia maju lagi, kudanya tersungkur lagi. Waduh, ini kenapa ini? Dia goyang lagi, goyang, keluar merah lagi, enggak boleh. Aduh, ini enggak boleh lagi, kata dia. "Enggak, saya enggak percaya, saya mau maju lagi." Akhirnya ketiga kali jatuh lagi. Ketiga kali dia jatuh lagi, dia tahu bahwasanya Muhammad terjaga. Maka dia teriak, "Aman," dia bilang, "Wahai Muhammad, aku tidak ingin mengganggumu." Ketika dia mengatakan tidak mengganggu, maka dia jalan, kudanya tidak jatuh. Ketika Suraqah bin Malik di belakang, Nabi berbaca Al-Quran sambil berjalan. Abu Bakar yukthir iltifat, lihat terus ke belakang. Takut, bukan takut tentang dirinya, takut Nabi SAW celaka. Terkadang dia jalan di depan, terkadang di belakang. Hati-hati menjaga Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW lebih tenang, Rasulullah SAW hanya baca Quran. Akhirnya Suraqah datang, mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, saya gini-gini," kata Rasulullah. Dia tawarkan sesuatu kepada Nabi, Nabi tidak mau. Kata Nabi, "Akhfi anna." Jangan kasih tahu orang kalau kami lewat sini, cukup. Akhirnya Nabi SAW berjalan. Singkat cerita ada kisah Ummul Ma'bad, tapi hadisnya dhaif. Sampai akhirnya Nabi tiba di kota Madinah. Bagaimana ceritanya? Seperti kebiasaan tadi kita sebutkan, orang Madinah keluar ibadah subuh, nunggu sampai
panas terik. Kalau tidak ada mereka pulang. Tiap hari begitu, menunggu dengan kegembiraan. Sampai suatu hari sudah lewat matahari terik, mereka pulang, ternyata Nabi baru muncul. Ketika Nabi baru muncul, ada orang Yahudi sedang berada di tiang tinggi, lihat. Yahudi lihat, oh Muhammad. Maka dia teriak, ya ma'syaral Arab, hadza jaddukum alladhi tantazirun. Wahai orang Arab sekalian, inilah bos kalian yang kalian tunggu-tunggu, gampangnya demikian. Ya, dalam riwayat lain mereka berkata, ya Bani Qailah, wahai anak-anaknya Qailah, wahai suku Khazraj, ini pimpinan kalian yang kalian tunggu-tunggu. Orang-orang semua pada keluar dengar teriakan orang Yahudi tersebut. Mereka sambut, mereka bertakbir, lihat Nabi datang, mereka gembira, ya. Adapun riwayat mereka baca tala al-badru alaina min thaniyatil wada' wa jaba syukru alaina, dan seterusnya itu riwayat lemah. Riwayat lemah dari sisi sanad, ada mu'dhal, itu dua perawi terputus sekaligus, dua rantai terputus sekaligus. Yang kedua maknanya tidak tepat karena thaniyatul wada' letaknya bukan di arah selatan kota Madinah tapi sebelah utara, yaitu tempat untuk menyambut orang yang datang dari utara, dari Tabuk, bukan tempat untuk menyambut orang yang datang dari selatan. Adapun Nabi datang dari selatan, dari arah Mekah menuju ke Kuba. Oleh karenanya lafal tersebut meskipun masyhur tapi riwayatnya lemah. Akhirnya mereka menyambut Nabi dengan takbir. Kemudian Nabi pun datang sama Abu Bakar. Orang-orang pada memberi salam. Assalamualaikum. Yang unik, mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Mereka salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Rasulullah. Dan Abu Bakar juga bingung, Nabi juga, Nabi jalan aja cuek. Ternyata mereka nyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena Nabi pakai baju biasa, tidak beda dengan yang lainnya. Ya Abu Bakar bilang apa? Mereka tidak pernah lihat Nabi sebelumnya. Mereka tidak pernah lihat Abu Bakar sebelumnya. Mereka menyangka Abu Bakar itu Nabi. Ketika masuk di kampung Bani Amr bin Auf, kemudian duduk di situ, kemudian ternyata terik matahari masuk mengenai Nabi. Abu Bakar kemudian ambil kain, Abu Bakar menaungi Nabi. Mereka baru tahu, oh ternyata Nabi yang itu, bukan yang tadi. Tapi ini menunjukkan apa? Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW, sehingga tidak dibedakan antara dia dengan sahabatnya. Nah, sejak itulah disebut dengan tahun Hijriyah, dan ini menunjukkan pengorbanan Nabi SAW, dan hijrah itu butuh pengorbanan. Taib. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya semuanya harus dengan strategi. Nabi SAW tidak simsalabim langsung sampai ke Mekah. Tidak seperti kata orang, saya enggak salat Jumat sama kalian, saya ingin salat di Mekah. Allahu Akbar, salat di Mekah. Nabi saya setengah mati mau pergi ke Mekah, dia langsung salat simsalabim sampai ke Mekah. Ada aja orang-orangnya. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.